Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, pada kesempatan hari ini insyaallah sekitar 7-8 menit ke depan, di sini saya akan membahas tentang bagaimana konsep ilmu dalam Islam. Sebelum kita berbicara konsep ilmu dalam Islam, Islam memandang ilmu sebagai sarana yang penting untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal bahwasanya ilmu itu sangat penting dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan ilmu itu di dalam Islam lebih banyak dibahas daripada pembahasan agama itu sendiri dan atau kebudayaan dan peradaban dan lain-lainnya. Sebagai contoh, Al-Quran, Kitabullah, itu memuat berulang kali makna ilmu menempati posisi kedua setelah tauhid. Di samping itu pula, ilmu dalam kitab Sahih Bukhari, babul ilmu, itu juga disandingkan dengan kitabul iman. Kalau kita melihat dari sini, jelas sekali bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menjadi konsep yang terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan berapa banyak pemikiran Islam, para cendekiawan Islam, para ulama, beliau mengatakan bahwa ilmu itu dikatakan dalam Al-Quran, ada yang mengatakan 800 kali, ada yang mengatakan 780 kali, ada yang mengatakan 750 kali. Dan kalau kita perhatikan di sini, keutamaan ilmu sangat luar biasa bagi seorang muslim. Tapi ingat wahai jamaah, para saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang 1000 sayang, berjalannya waktu, umat Islam di zaman sekarang cenderung dan memilih untuk meniru atau mengadopsi konsep ilmu tersebut, yaitu dengan ilmu pengetahuan barat. Jadi pada zaman sekarang umat Islam lebih memilih konsep ilmu pengetahuan barat daripada konsep ilmu itu dalam Islam. Berkata seorang ulama, Imam Qardawi rahimahullah ta'ala, ulama Mesir, kenapa penyebab umat Islam ini cenderung mengikuti ilmu pengetahuan barat? Itu disebabkan ada 2 sebab. Yang pertama adalah hegemoni dan kolonialisme barat terhadap negara-negara Islam yang terus menerus. Dengan sebab berkuasanya negara Arab negara barat menyebabkan kaum muslimin terpaksa mengikuti konsep ilmu pengetahuan barat dan lebih memilih ilmu pengetahuan barat daripada ilmu pengetahuan Islam itu sendiri. Sedangkan yang kedua, menurut Imam Qardawi, beliau mengatakan kenapa kaum muslimin di zaman sekarang lebih ngikut dengan konsep ilmu pengetahuan barat daripada konsep ilmu pengetahuan Islam. Yang kedua adalah dangkalnya ilmu pengetahuan umat Islam terhadap agamanya. Dengan sebab kurangnya ilmu umat Islam dalam memahami agamanya, ini yang menjadikan mereka lebih memilih ilmu pengetahuan barat daripada ilmu pengetahuan Islam itu sendiri. Salah satu contoh, ini sangat menarik sekali yang harus kita pahami kepada jamaah, kepada kaum muslimin. Seorang pemikir Islam yang bernama Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas,
Beliau lahir pada tahun 1931. Beliau berkata berkaitan dengan ilmu yang sangat bagus sekali yang bisa kita jadikan bahwasanya ini menjadi sandaran buat kita semua. Beliau mengatakan, akar kemunduran umat Islam pada dewasa ini bukan disebabkan dengan yang namanya politik ataupun hukum pada negara tersebut. Akan tetapi kemunduran umat Islam ini disebabkan oleh persoalan ilmu. Saya garis bawahi di sini adalah persoalan ilmu. Justru ilmu itu bisa menjadikan sebuah peradaban itu maju, tapi sebaliknya peradaban Islam pada zaman sekarang hancur disebabkan dengan persoalan ilmu yang dimana mereka mengambil konsep ilmu pengetahuan bukan dengan konsep ilmu pengetahuan Islam, tapi mereka mengambil konsep ilmu pengetahuan Barat. Dan di antara perbedaan konsep ilmu pengetahuan Barat dan Islam, yaitu peradaban Barat membangun ilmu pengetahuan itu dengan akal dan rasio. Akibatnya ilmu pengetahuan yang dilahirkan merupakan ilmu yang bebas nilai, universal dan tidak dapat disesuaikan dengan agama. Jadi intinya konsep ilmu pengetahuan bagi Barat itu hakikatnya adalah sekularisme. Sekularisasi yang pada dasarnya ilmu tersebut ingin melenyapkan agama dari ilmu pengetahuan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Sedangkan dalam world view Islam, ilmu itu berkaitan erat dengan iman, dengan akal, qalb dan takwa. Dan sumber konsep ilmu pengetahuan Islam itu tidaklah keluar dari ajaran Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itu para kaum muslimin dimanapun kalian berada, ambillah ilmu pengetahuan itu sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan janganlah kita mengambil ilmu pengetahuan dari konsep peradaban Barat, yang mana mereka itu memang mengambil dari akal dan rasio, sedangkan Islam mengambil ilmu itu diantaranya itu pengambilan dalil dari Al-Quran, sunnah, baik itu dalil akliyah maupun nakliyah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kaum muslimin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.